Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa kajianmu, apa kabar? Semoga senantiasa baik-baik saja ya. Nah, kali ini kita ada di segmen kajian sehatmu, kajian sejarah hebat tokoh Muhammadiyah. Nah, seperti biasa kita ditemani oleh pemerhati sejarah tokoh-tokoh Muhammadiyah. Beliau adalah Ustadz Haji Muhammad Nasiruddin MA. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar nih Ustadz? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini sehat walafiat. Ya, dengar-dengar kemarin sempat gerah nggak Bapak? Betul, ya, sempat 3 hari ya istirahat untuk memulihkan recovery. Iya, recovery. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah sekarang sudah sehat kembali dan bisa beraktivitas seperti biasanya gitu ya. Pak. Ya, alhamdulillah. Nah, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita berada di lokasi yang sungguh luar biasa nih ya Ustadz. Ya. Kita berada di Balkondas Ngargogondo yang berada di Borobudur. Nah, bagi pemirsa kajianmu yang belum subscribe, juga like channel kita, mohon untuk share, subscribe, dan juga like channel kita yaitu Kajianmu Magelang. Nah, langsung saja mungkin pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu tokoh nih ya Ustadz. Tokoh yang sungguh luar biasa kiprahnya di Muhammadiyah yang orang bilang itu kita belum banyak mengetahui tentang tokoh ini. Kira-kira siapa nih ya pemirsa kajianmu? Untuk itu kita akan membahas langsung tentang tokoh Muhammadiyah yaitu Insinyur Haji Muhammad Nazih. Nah, mungkin gitu nggak Ustadz? Ya. Mungkin bisa dijelaskan sedikit tentang tokoh ini gitu? Ya, Insinyur Haji Muhammad Nazih. Ya. Ini seorang pengusaha yang beliau memang ekspor ahli betul. Dan beliau pengusaha yang sukses, persis seperti namanya, Najih. Najih itu kan orang yang sukses. Sukses betul, dan beliau memulai usahanya dari nol, yaitu usaha mengelola ikan dan hasil laut. Sehingga anak buahnya itu lebih dari 125.000 nelayan Indonesia. Nah, orang ini cukup jarang memang. Beliau kalau di Muhammadiyah, kalau ahli agama kan banyak, ahli masalah sosial, masalah politik tidak sedikit, tapi ahli ekonomi ini kan masih jarang. Nah, beliau orang yang mampu untuk mengisi ceruk persoalan berkaitan dengan masalah ekonomi umat Islam, ekonomi bangsa juga, semacam itu. Ya, mungkin saya pernah mendengar juga gini, beliau itu adalah salah satu kader terbaik menurut persyarikatan gitu. Nah, seperti apa sih kontribusi beliau sehingga beliau dinobatkan sebagai salah satu kader terbaik persyarikatannya gitu? Begini, beliau itu ya memang orang asli dari Gresik. Beliau kuliahnya dulu itu di IPB. Dan menjadi kebanggaan IPB juga sebagai alumnus terbaik, kebanggaan. Tapi beliau itu memang orang yang fasih betul, memang di bidang yang beliau geluti. Nah, beliau itu orang yang kalau tadi disebutkan kader terbaik karena beliau itu orang yang tiba-tiba seolah-olah kaget dipahami oleh banyak orang sebagai orang yang betul-betul hebat, mampu. Secara manajemen beliau mampu, secara spiritual ternyata beliau kuat, dan beliau itu orang yang secara punya latar belakang, termasuk orang tuanya sesungguhnya miskin, tapi aktivis Muhammadiyah, aktivis Aisyah, bapak ibunya, karena rumahnya itu biasa digunakan untuk pengajian, untuk rapat ranting Muhammadiyah di Gresik sana. Nah, beliau itu disebut sebagai kader terbaik karena kemampuannya memang luar biasa, tapi diketahui akhir ya tahun-tahun 2015 baru diketahui ternyata kita punya kader yang hebat. Nah, beliau sempat memang dulu selama 1 periode itu menjadi Ketua Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, dan mampu menggerakkan seluruh amal usaha, seluruh
kepentingan dan keperluan ATK, alat tulis kantor, iya. buku-buku dan lain-lain semuanya tersentralisasi di pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, dan itu bagus sekali. Itu ya otomatis laba dan lain-lain yang memungkinkan kemudian dimanfaatkan oleh persyarikatan. Oh, baik-baik. Berarti memang pantas ya ketika beliau disebut menjadi pahlawan nelayan dari Gresik gitu ya Bapak ya? Iya, kalau saya memahaminya beliau amat kuat itu karena beliau memang keberpihakannya kepada masyarakat kecil, terutama masyarakat yang beliau sasar adalah nelayan. Beliau itu berusaha betul untuk bagaimana mengentaskan lingkaran setan ekonomi, kemiskinan ekonomi yang diderita, dan kemudian beliau sampai dengan sempat kok beliau mendirikan yayasan. Oh, iya. Kendatipun yayasan itu belum tampak betul, tapi karena beliau wafat dalam posisi beliau di puncak karir, dan kemudian yang untuk kaitannya dengan masalah sosial, masalah itu belum tampak betul. Ya, kalau mungkin boleh tahu nama yayasan yang beliau dirikan itu bernama apa ya Bapak? Najih Foundation. Najih Foundation. Najih Foundation. Nama yayasan yang memang beliau buat, dan beliau memang punya ancang-ancang, saya membuat yayasan untuk menguatkan, memberdayakan masyarakat, tapi target saya setelah 25 tahun usaha profesional beliau jadi, sehingga tidak bias. Artinya yang profesional maju terus, sementara yang sosial mulai. Dan itu harapan beliau. Nah, itu gambarannya di tahun 2019 itu. Oh, berarti baru-baru ini ya Bapak ya, 2019 ya, kemarin? 2019 yayasan itu mulai ada, berdiri, dan mulai dengan format yang bagus sekali itu. Oh, baik. Nah, saya pernah membaca nih, menurut Buya Syafi'i itu beliau adalah tokoh yang mampu menjinakkan dunia gitu ya Bapak? Iya. Mungkin bisa sedikit dijelaskan kepada pemirsa kajianmu, sosok yang luar biasa ini tuh seperti apa? Ini kalau Pak Syafi'i Ma'arif itu membuat perbandingan mirip dengan seorang Malik Fajar. Profesor Malik Fajar, yang beliau mampu membuat amal usaha namanya Universitas Muhammadiyah Malang menjadi terbaik dan besar sekali. Itu, nah, mirip dengan ini Muhammad Najih ini seorang ahli yang di bidang usaha, yang kemudian mengelola hasil tangkapan laut bermacam-macam, entah itu namanya terinasi, itu yang namanya kaitan dengan udang, kaitan dengan bermacam-macam yang kemudian beliau kelola, dan itu sejak tahun 1994. Nah, gambarannya kan ke depan yang memungkinkan beliau bisa menyiapkan diri untuk bermanfaat bagi sesama, betul. Nah, beliau itu kalau disebut sebagai orang yang menguasai dunia atau menjinakkan dunia, ya karena beliau memang amat kuasa dengan itu, dan beliau dalam waktu 25 tahun beliau tuh mulai usaha itu tahun tepatnya tahun 1994 beliau memulai. Nah, itu baru memiliki satu pabrik, dan pabrik sewaktu awal itu beliau sempat diejek oleh temannya. Wah, ini pabrik kamu seperti kandang kuda Irak. Wah, beliau ya otomatis secara menyakitkan itu. Tapi beliau bertekad baik, saya tidak perlu kemudian akan saya katakan tidak, tapi akan saya kelola ini sungguh-sungguh bahwa saya bisa menembus ekspor menuju ke Jepang. Nah, teman beliau kebetulan ada orang Jepang yang memang memesan kepada beliau, beliau bisa, dan alhamdulillah semacam itu. Dari tahun 1994 beliau punya satu pabrik, usia 25 tahun, tahun 2019 beliau sudah memiliki 32 pabrik
dengan 175 staf manajemen, 500 tenaga terampil, 7.000 tenaga kerja. Nah, itu pun kemudian bahan baku produksinya itu disokong oleh 125.000 nelayan dari pantai Jawa, Madura hingga Sulawesi. Dan kemudian ada 600 usaha kecil menengah yang mengepul mereka. Jadi mereka semacam itu, dan itu yang menjadi azam, menjadi cita-cita dari seorang Muhammad Najih untuk bagaimana memberdayakan nelayan yang beliau sasar itu. Beliau paling tampak itu dulu kan usahanya terinasi. Yang itu ternyata amat sangat prospektif, dan itu karena produk yang kemudian diekspor cepat sekali perkembangannya. Ya semacam itu. Berarti memang langkah awal beliau itu adalah mengusung dari pantai gitu ya, untuk nelayan-nelayan. Ya. Jadi memberdayakan orang-orang di sekitar situ ya, Bapak? Betul. Oh, Masya Allah sekali. Jadi tidak heran jika beliau adalah tokoh yang mampu menjinakkan dunia seperti yang dikatakan oleh Buya Syafi'i. Nah, mungkin lanjut nih Bapak. Saya pernah mendengar nih ada yang bilang kalau beliau itu berani mengkritik Muhammadiyah. Nah, contohnya itu seperti apa kritikannya beliau itu? Oh gitu ya. Ya, begini, ada kritikan terhadap Muhammadiyah. Beliau salah satunya yang berani menjawab itu. Kritikannya kan mengatakan begini, Muhammadiyah mampu mengisi hati manusia dengan keimanan. Ya, jadi hati manusia diberi iman, semacam itu jadi mengisi. Dan Muhammadiyah mampu mengisi akal manusia itu dengan ilmu pengetahuan. Nah, tapi Muhammadiyah belum mampu mengisi perut manusia. Nah, ini yang menarik kan itu. Nah, seorang Muhammad Najih itu ya ingin menjawab itu, bahwa kami bismillah, kami orang Muhammadiyah, dan usaha kami memungkinkan kemudian bisa mengisi perut manusia yang banyak sekali. Ribuan tadi, 125.000 lebih nelayan yang semacam itu, yang kemudian memang mau tidak mau usahanya ya difasilitasi, diberdayakan, mereka mendapatkan semacam itu dan siap betul untuk berkembang bersama PT KML, Kelola Mina Laut, PT KML semacam itu. Artinya beliau kalau tadi disebut sebagai orang yang mampu menaklukkan dunia, orang yang memang expert di bidangnya, ya semacam itu. Ya. Mungkin sudah jelas gitu ya dari penjelasan Ustadz Nasiruddin tadi, bahwasanya tokoh yang kita angkat kali ini adalah tokoh yang sungguh luar biasa gitu nggih Ustadz. Kiprahnya di Muhammadiyah juga sudah cukup lama, namun memang munculnya atau esensinya di kalangan Muhammadiyah juga baru ditemukan baru-baru ini. Baru betul. Kalau ada peribahasa mengungkapkan seperti mutiara yang baru ditemukan gitu. Nah, betul, mutiara yang baru ditemukan, tahu-tahu oh hebat sekali ini. Tapi sayang beliau kemudian wafat pada usia baru 57 tahun. Maju ya, 57. Tapi ternyata memang di belakang sana perjuangannya sudah luar biasa gitu ya Bapak ya. Ya, kita berharap semoga putra beliau mampu meneruskan ikhtiar yang dilakukan oleh bapaknya, karena yang melanjutkan memang putranya, kemudian tingkat pendidikannya kan jadi sudah mondial, sudah mendunia ya. Mungkin ada statement terakhir ini Ustadz tentang tokoh yang kita angkat hari ini dan memberikan semangat bagi pemirsa di luar sana, bagaimana sih mencontoh tokoh ini gitu. Khas beliau itu adalah beliau pengusaha sukses, tetapi tetap low profile. Nah itu artinya syarat dengan prestasi, tapi beliau tetap rendah hati. Nah ini yang tidak sederhana. Nah karena biasanya orang yang sukses itu kan sombong, biasanya bahkan kemudian pemeradang lah semacam itu. Tapi beliau tidak. Dan itu dibentuk karena beliau salah satunya ya bapak ibunya aktivis Muhammadiyah Aisyah yang mau tidak mau pendidikannya mendapatkan pendidikan yang langsung kaitannya dengan
Islam yang murni, yang konsekuen, yang memungkinkan mengubah jiwa menjadi fitrah sesuai dengan fitrahnya yang semacam itu. Dan itu yang tampaknya layak untuk dicontoh, beliau yang semacam itu, yang punya azam untuk memberdayakan masyarakat, dan itu khas Muhammadiyah kan. Iya. Bagaimana memanfaatkan kemampuan yang ada sesuai dengan yang dia miliki, kemudian untuk memberdayakan, mengentaskan kemiskinan dan lain-lain. Kalau beliau memang kaitan dengan kemiskinan, tapi kalau orang lain mungkin kaitannya dengan buta huruf, kaitannya dengan miskin ilmu, ada miskin kekuasaan dan lain-lain, ya semacam itu. Baik, gimana pemirsa kajianmu? Sungguh luar biasa bukan tokoh yang kita angkat kali ini. Jadi beliau ini adalah salah satu tokoh yang sudah terkenal beberapa waktu yang lalu. Tapi sebenarnya di balik itu perjuangan beliau itu sungguh luar biasa. Beliau juga background dari keluarga Muhammadiyah, kemudian beliau juga dikenal sebagai tokoh yang low profile, atau yang dimana dia tuh orangnya ulet, tangguh, tanggung jawab, tapi dia tetap rendah hati. Nah, gimana nih pemirsa kajianmu? Tertarik nggak menjadi sosok yang seperti Muhammad Najih ini? Nah, tentunya kita semua harus bisa mencontoh beliau ya, dengan semangat juang yang tinggi, kemudian juga dia di sisi lain menjadi seorang entrepreneur dengan mengerahkan atau mendayagunakan orang-orang di sekitarnya. Nah, mungkin begitu nggak Ustadz? Yeah. Nah, mungkin segmen kali ini sampai di sini dulu kajianmu. Saya sebagai host di sini mohon maaf apabila ada kekurangan kata. Kemudian teman-teman di luar sana yang belum subscribe channel ini, mohon untuk subscribe channel di bawah ini, kemudian like, share, dan komen sebanyak-banyaknya. Ataupun dari teman-teman jika ada request tokoh-tokoh Muhammadiyah seperti apa yang perlu kita bahas untuk materi di selanjutnya. Nah, mungkin gitu dulu nggak usah. Terima kasih untuk segmen kajianmu untuk siang hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Nun wal kalami wa mayasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.